Aku dijual seperti barang bekas di hari ulang tahunku. Tanganku masih gemetar saat ibuku meraih uang dari tangan pria tua itu. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah yang baru saja ia tukarkan bukan darah dagingnya sendiri, tapi hanya barang tak berguna. Aku bukan milik siapapun, aku berteriak, mencoba melepaskan genggaman kasar pria itu. Tapi ibuku hanya tertawa kecil. Kamu bukan siapa-siapa, nak. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Aku dibawa pergi seperti tawanan, meninggalkan rumah yang selama ini kupikir adalah tempatku berlindung. Di dalam mobil pria itu, aku bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang harus kuterima? 10 tahun kemudian, aku berdiri megah, jauh dari keterpurukan, dan ibuku, ia bersujud di kakiku, menangis meminta maaf. Bagaimana bisa wanita yang dulu dianggap tak berharga, kini berbalik berkuasa? Apa yang terjadi selama 10 tahun itu? Bagaimana kisah selengkapnya? Rani duduk di tepi jendela kamar sempitnya, menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Hatinya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena firasat buruk yang sejak tadi menghantuinya. Hari ini ulang tahunnya yang ke-18, seharusnya menjadi hari istimewa. Tapi di rumah ini tidak ada yang namanya kasih sayang. Ibunya, Mirna, adalah wanita dingin yang hanya peduli pada satu hal, uang. Sejak ayah Rani meninggal, Mirna berubah menjadi seseorang yang lebih kejam. Ia sering memanfaatkan kecantikan Rani untuk menarik simpati orang-orang kaya, berharap ada pria berduit yang tertarik padanya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan ibunya hari ini tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya yang penuh tipu daya. Kenapa hari ini terasa aneh? Sejenak, Rani membiarkan dirinya bermimpi. Mungkin kali ini ibunya akan bersikap baik. Mungkin untuk pertama kalinya ia akan mendengar ucapan selamat ulang tahun yang tulus. Namun, harapannya hancur ketika ibunya masuk ke kamar tanpa basa-basi, melemparkan sebuah gaun lusuh ke arahnya. Pakai ini, kita akan bertemu seseorang yang penting. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, hanya perintah dingin. Siapa? Rani bertanya dengan ragu. Ibunya tersenyum samar, tapi ada kilatan aneh di matanya. Kamu akan tahu nanti. Rani tidak bisa menolak. Dengan gaun yang kebesaran di tubuhnya, ia dibawa ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Jantungnya berdegup semakin kencang saat melihat seorang pria tua berperut buncit duduk di sofa mahal, menyesap teh dengan tenang. Begitu melihat Rani, senyum pria itu melebar. Jadi ini dia. Mirna mengangguk, lalu meraih sesuatu dari dalam tasnya, selembar kertas yang tampak seperti dokumen resmi. Mulai hari ini, dia milik Anda, Pak. Sesuai kesepakatan. Dunia Rani seakan berhenti. Tangannya gemetar saat menyadari arti kata-kata ibunya. Dia dijual di hari ulang tahunnya sendiri. Bu, ini lelucon kan? Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi Mirna hanya tertawa kecil, seolah tidak peduli dengan ketakutan putrinya. Kamu seharusnya berterima kasih, Rani. Hidupmu akan lebih baik dengan pria kaya seperti dia. Mata Rani memanas, tenggorokannya terasa sesak. Bagaimana mungkin seorang ibu menjual darah dagingnya sendiri? Pria tua itu berdiri, menghampiri Rani sambil mengulurkan tangan. Mulai sekarang, kau adalah istriku. Dan disitulah ulang tahun Rani berubah menjadi awal dari penderitaan panjang yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu dan Rani tinggal di rumah pria tua itu. Rani berdiri di tengah kamar besar yang penuh perabotan mahal, tapi tidak ada sedikit pun rasa nyaman di sana. Semua terasa dingin, kosong, dan menyesakkan. Suaminya, pria tua itu ternyata bukan hanya kaya, tapi juga kejam. Ia memperlakukan Rani seperti barang miliknya, bukan sebagai istri,
apalagi manusia. Mulai sekarang, patuhi semua aturan di rumah ini, atau kau akan menyesal, katanya dengan suara berat yang penuh ancaman. Hari demi hari berlalu, dan Rani semakin paham bahwa rumah ini adalah penjara. Jendela dan pintu selalu terkunci. Para pelayan hanya menurut pada majikan mereka. Tak ada yang berani membantunya. Ia tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Pakaian, makanan, bahkan kata-kata yang boleh ia ucapkan dikendalikan sepenuhnya. Saat pertama kali mencoba kabur, ia tertangkap sebelum sempat melewati gerbang. Tamparan keras mendarat di pipinya. Aku membelimu, jadi kau harus menuruti semua keinginanku. Pria itu menggeram. Sejak saat itu, Rani tahu kabur bukanlah pilihan yang mudah. Di saat Rani masih berharap ibunya akan menyelamatkannya, kenyataan yang ia hadapi justru lebih menyakitkan. Suatu hari, Mirna datang ke rumah itu bukan untuk menjenguk Rani, melainkan untuk meminta uang. "Apa kau sudah bahagia di sini?" tanya Mirna dengan nada datar, seolah perasaan Rani tidak penting. "Bu, tolong bawa aku pergi." Rani memohon dengan suara bergetar. Namun, ibunya justru tersenyum sinis. "Jangan bodoh, Rani. Kau seharusnya bersyukur punya suami kaya yang bisa memberimu segalanya." Saat itulah Rani sadar ibunya tidak akan pernah menyelamatkannya. Bahkan, Mirna mulai rutin datang hanya untuk meminta lebih banyak uang dari pria tua itu. Setiap kali Rani melihat ibunya tersenyum puas saat menerima amplop tebal, hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa sejahat ini? Malam-malam panjang terasa lebih menyiksa. Setiap kali menatap keluar jendela, Rani hanya bisa bertanya dalam hati, apakah aku akan terjebak di sini selamanya? Ia mulai kehilangan harapan, kehilangan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya masih ada bara kecil yang belum padam. Aku harus keluar dari sini. Aku harus mencari caraku sendiri. Tapi bagaimana caranya? Penderitaan Rani seperti tak berujung. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suaminya jatuh sakit parah. Pria itu yang selama ini begitu berkuasa, tiba-tiba menjadi lemah, tak berdaya di atas ranjang. Dokter mengatakan usianya tak akan lama lagi. Namun, bagi Rani, ini bukan kabar buruk, ini adalah peluang. Jika pria tua itu tidak lagi bisa mengontrolnya, apakah ini saatnya ia mengambil kembali hidupnya? Selama ini, Rani hanya dipandang sebagai istri muda yang harus tunduk. Tapi kini, dengan suaminya yang sakit, rumah itu mulai berubah. Para pelayan yang dulu tak berani berbicara, kini lebih longgar dalam mengawasi Rani. Ia diam-diam mendengarkan percakapan mereka tentang keuangan, bisnis, dan cara bertahan hidup. Salah satu pelayan tua yang merasa iba padanya mulai mengajarinya cara membaca laporan keuangan dan mengelola bisnis kecil-kecilan. "Jika kau ingin bebas, kau harus belajar bagaimana dunia ini bekerja," ujar pelayan itu. Rani sadar, pelariannya bukan sekadar melarikan diri dari rumah ini, ia harus membangun kekuatan agar tidak lagi bisa diinjak-injak. Dengan uang saku yang ia sembunyikan dari suaminya, Rani mulai berdagang perhiasan bekas. Ia menjual kalung dan cincin lamanya kepada orang-orang kaya di lingkaran sosial suaminya. Diam-diam, ia juga menjahit dan menjual pakaian ke beberapa istri pejabat yang sering datang ke rumahnya. Setiap keuntungan yang didapat, ia simpan sebagai modal untuk masa depan yang ia impikan. Ia tidak hanya ingin bebas, ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah berbulan-bulan sakit, suaminya akhirnya meninggal dunia. Banyak yang mengira Rani akan menangis kehilangan, tapi ia hanya menatap peti mati itu dengan wajah datar. Bagi dunia luar, ia adalah janda kaya yang ditinggalkan suaminya. Namun bagi dirinya sendiri, ini adalah awal dari kehidupan yang baru.
Kini ia punya harta warisan. Tapi Rani tidak tertarik untuk menikmati kemewahan itu. Ia telah belajar bahwa uang bukan segalanya. Kebebasanlah yang lebih berharga. Dengan langkah mantap, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan membangun hidupnya sendiri. Kemana langkahnya akan membawanya? Setelah bertahun-tahun hidup dalam belenggu, Rani akhirnya bebas. Namun, kebebasan itu tidak serta-merta membuat hidupnya mudah. Ia meninggalkan rumah mewah yang penuh kenangan kelam dan memilih membangun segalanya dari nol. Dengan modal yang ia simpan selama ini, Rani membuka bisnis kecil-kecilan di bidang fashion dan perhiasan. Dengan modal yang ia simpan selama ini, Rani membuka bisnis kecil-kecilan di bidang fashion dan perhiasan. Ia bekerja siang malam, belajar dari kesalahan, dan semakin memahami dunia bisnis. Tidak butuh waktu lama, namanya mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan berani. Ia tidak lagi menjadi gadis yang pasrah pada takdir. Saat hidupnya mulai stabil, Rani mulai membuka mata terhadap kenyataan yang lebih besar. Ia sadar banyak gadis lain di luar sana yang mengalami nasib serupa, dijual, dipaksa menikah, dan kehilangan kebebasan. Dengan uang yang kini ia miliki, ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu perempuan yang tertindas. Ia menampung mereka yang kabur dari pernikahan paksa. Ia memberi mereka pelatihan agar bisa mandiri. Ia membuka lowongan kerja bagi perempuan yang ingin memulai hidup baru. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku bisa mengubah masa depan orang lain. Di saat Rani semakin sukses, hidup ibunya Mirna berjalan ke arah sebaliknya. Tanpa sumber uang dari suami Rani yang telah tiada, Mirna jatuh miskin, hutang menumpuk. Tidak ada lagi pria kaya yang bisa ia manfaatkan. Semua orang yang dulu ia andalkan mulai menjauh darinya. Mirna yang dulu angkuh, kini hidup dalam kesengsaraan. Dan akhirnya, dalam keadaan putus asa, ia mencari Rani. Rani, tolong ibu, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Suatu hari, Mirna muncul di depan kantor Rani. Wanita yang dulu tega menjual putrinya, kini berdiri dengan pakaian lusuh, wajah penuh air mata. Ia bersujud di kaki Rani, menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, ibu menyesal, kumohon, berilah ibu kesempatan. Orang-orang menatap penuh haru, menunggu bagaimana Rani akan merespons. Akankah ia membalas dendam atau akankah ia memberikan maaf? Mirna masih bersujud di depan Rani, menangis terseduh-seduh. Kau anakku, kau tidak akan meninggalkan ibumu kan? Rani menatap wanita itu, ibunya sendiri, yang dulu tega menjualnya demi uang. Sekarang, ketika tak ada lagi yang bisa ia manfaatkan, barulah ia datang meminta belas kasihan. Orang-orang di sekitar mereka menunggu dengan napas tertahan. Apakah Rani akan memaafkan? Atau apakah ia akan membiarkan ibunya merasakan balasan dari perbuatannya? Rani menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku tidak membencimu, ibu. Aku juga tidak dendam." Mirna menatap penuh harapan. Namun, kata-kata Rani berikutnya membuatnya kembali tersungkur. "Tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan. Aku bukan lagi anak kecil yang bisa kau kendalikan." Rani tidak meninggikan suara, ia hanya tersenyum tipis. Namun ada ketegasan di sana. Ia sudah berubah, ia bukan lagi Rani yang lemah. Rani tidak tega melihat ibunya hidup terlunta-lunta. Namun, memberi kesempatan kedua bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Ia memutuskan untuk memberikan tempat tinggal sederhana untuk Mirna, agar ia tidak lagi hidup di jalanan. Mengiriminya uang secukupnya untuk makan dan kebutuhan dasar. Namun, tidak membiarkannya masuk kembali dalam hidupnya. "Aku memberimu apa yang kau butuhkan, tapi aku tidak bisa memberimu
tempat di hatiku lagi," ujar Rani sebelum pergi. Mirna menangis, namun Rani tetap melangkah pergi tanpa menoleh. Hari itu, Rani menutup bab terakhir dari masa lalunya. Ia tidak membalas dendam, tetapi juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Ia tetap melanjutkan bisnisnya. Ia tetap membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Dan yang terpenting, ia hidup dengan tenang, tanpa lagi terikat pada luka lama. Di tengah kehidupannya yang kini damai, seseorang bertanya padanya, "Apakah kau bahagia?" Rani tersenyum. Bahagia bukan soal melupakan masa lalu. Bahagia adalah saat kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Dan itulah kemenangan sejatinya.